Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada teman-teman bahasa Sekabar, khususnya Islam Islami yang berbahagia, senantiasa pada kesempatan hari ini saya bisa memberikan sesuatu risalah dari Nabi besar Muhammad SAW dan nikmat yang Allah berikan, selalu kita harus mensyukurinya, dan para nikmat tersebut kita tidak bisa apa-apa di dunia ini. Nikmat tersebut adalah nikmat sempat, sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa dihitung. Salat dan salam tetap tercurah kepada baginda besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah melakukan perjalanan yang begitu panjang untuk mensiarkan agama yang rahmatan lil alamin ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, para subscriber Islami, muslimah yang cantik pribadinya. Setiap wanita senantiasa menggambarkan kecantikan fisik, namun kecantikan dari dalam yang lebih baik dikenal dengan istilah inner beauty, jauh lebih penting daripada kecantikan fisik. Apa gunanya cantik fisik tetapi tidak memiliki akhlak terpuji? Apa gunanya cantik fisik tetapi dibenci orang-orang sekitar karena tindak tanduknya yang tidak baik? Karena itu, kecantikan dari dalam lebih diutamakan untuk menjaga cita diri seorang muslimah. Ini khusus untuk kaum muslimah, tapi bagi kaum perempuan, kaum laki-laki yang memiliki sikap akhlaknya yang baik versinya laki-laki. Lantas seperti apa muslimah yang cantik pribadinya itu? Menjaga kecantikan dari dalam berarti menjaga etika dan budi pekerti baik, serta menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang baik berdasarkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan tegas menyatakan bahwa ciri hambanya yang baik adalah baik ucapannya apabila dirinya dan atau dicaci oleh orang yang jahil atau tidak berilmu, tidak membalasnya kecuali dengan kata-kata baik dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibadul Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza
Hadabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Surat Al-Furqan ayat ke-63. Tak hanya itu, seorang muslimah yang baik akan meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Hadirin para subscriber Masjid Islami yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan lebih lanjut, menjaga lisan adalah agar jangan sampai seseorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila dia berkata, hendaklah berkata yang diharapkan terhadap kebaikan kepadanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila dia akan berbicara, hendaklah dia berpikir akan apakah dalam ucapan yang akan dikeluarkan terhadap manfaat dan kebaikan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah dia diam, dan apabila bermanfaat hendaklah dia pikirkan lagi, adakah kata-kata yang lain yang lebih bermanfaat atau tidak, supaya dia tidak menyia-nyiakan waktunya dengan yang tidak bermanfaat. Termasuk dalam hal ini adalah menjauhi perbuatan ghibah. Ghibah yang baik itu ghibah memberikan dana ke masjid atau ke pesantren. Itu ghibah ya namanya. Hanya saran, bukan untuk bermaksud menghina, biar tidak stres. Yang berkaitan dengan lisan, hendaknya para muslimah memperhatikan apa-apa yang diucapkan. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan ghibah yang tercela, ghibah yang menjelek-jelekkan orang lain. Bila setiap wanita ataupun wanita muslim ataupun pria muslim bisa menjaga lisan dari mengganggu atau menyakiti orang lain, maka insya Allah mereka akan menjadi muslim atau muslim yang sejati.
sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim sejati adalah bila kaum muslimin yang merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya pun dengan anggota tubuh lainnya seperti mata untuk menjadikan sepasang mata indah dan mempesona. Pandanglah kebaikan orang-orang, jangan mencari keburukan mereka. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat ke-12. Apa gunanya cantik fisik tetapi tidak memiliki akhlak terpuji? Yang terpenting, gunakan mata untuk hal-hal yang diridhoi Allah dan Rasulnya, dan dengan kata lain tidak menggunakan mata untuk bermaksiat. Pandang mata adalah mata air kemuliaan, bukan dosa nafsu syahwat sesaat. Hadirin para subscriber mistis dan Islami yang dirahmati Allah, betapa banyak manusia yang didera sampah dan kehinaan karena hanya merasa tidak dapat mengendalikan mata, yaitu matanya tidak dapat menyebabkan ia bersyukur atas anugerah nikmat, lantaran digunakan secara zalim. Muslimah yang menjaga pandangan berarti dia menjaga harga diri dan kemaluannya. Barang siapa mengumbar pandangannya, maka ia akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Inilah mengapa Rasulullah menegaskan, tundukkan pandangan kalian dan janganlah, jagalah kemaluan kalian. Peliharalah pula telinga dari mendengarkan musik, gosip, kata-kata keji dan sesat, atau aib orang. Telinga diciptakan untuk mendengarkan kalam Allah dan instruksi Rasulullah dari para ulama yang percaya. Menurut kita, teman-teman muslimin, para subscriber rahimakumullah mistis dan Islami,
Sepasang telinga yang indah dan baik adalah yang bisa mengambil manfaat ilmu keislaman. Selanjutnya, tangan yang baik adalah tangan yang diulurkan untuk membantu dan menolong sesama muslim, serta bersedekah dan berzakat. Kita diberi dua tangan, satu untuk membantu kita dan satu lagi untuk membantu orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tentang hal ini Rasulullah ditanya Pak istrinya, siapakah di antara kami yang pertama kali akan menemui engkau kelak? Dengan suara bergetar Nabi menjawab, tangan siapa di antara kalian yang paling panjang itulah yang lebih dahulu menemuiku. Tangan paling panjang yang dimaksud adalah yang gemar memberi sedekah kepada fakir miskin, bukan tangan panjang yang suka menolong para subscriber Mistis dan Islami, tapi yang memberi sedekah yang dianjurkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Jadi jaga baik-baik kedua tangan, jangan digunakan untuk memukul orang lain, mengambil barang haram, dan mencuri, menyakiti makhluk kecil Allah, mengkhianati titipan atau amanah atau untuk menurut kata-kata yang tidak diperbolehkan. Kedua, kaki yang indah adalah yang digunakan untuk mendatangkan keridhaan Allah. Jagalah kedua kaki untuk tidak berjalan menuju tempat yang diharamkan atau pintu penguasa kafir. Hal itu adalah kemaksiatan besar dan sama saja dengan merendahkan diri muslimah atau muslim yang selalu tunduk kepada agama Islam. Jangan sekali-kali mempergunakan kaki untuk menyakiti orang lain. Gunakanlah untuk berbakti kepada Allah, misalnya dengan mendatangkan masjid, tempat pengajian, berjalan untuk menuntut ilmu agama, menyambung tali silaturahmi atau untuk berjihad di jalannya. Hadirin yang mulia, bahasa subscriber Mistis dan Islami rahimahumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka haram atas keduanya tersentuh api neraka. Belum menerangkan, Allah akan menjamin orang yang keluar berjuang di jalan
saya berfirman, sesungguhnya orang yang berangkat keluar untuk berjihad di jalanku, maksudnya jalan Allah yang diridhoi, bukan jalan hamba ini, karena keimanan kepada Allah dan membenarkan segala ajaran para Rasul Allah, maka ketahuilah bahwa akulah yang akan menjaminnya untuk masuk ke dalam surga. Dengan demikian pula dengan segenap anggota tubuh lainnya, semuanya akan tampak indah dan mempesona apabila digunakan dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kecantikan fisik seorang muslim atau muslim sejati sangat dipengaruhi kecantikan batin untuk mendapatkan tubuh yang ramping. Cobalah untuk berbagi makanan dengan para fakir miskin atau anak yatim dan lain-lain. Kecantikan sejati seorang muslimah tidak terletak pada keelokan dan keindahan fisik atau keindahan pakaiannya. Kecantikannya sangat dipengaruhi oleh perilaku ketaatan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kecantikan sebenarnya direfleksikan dalam hati dan jiwanya. Jadikan malu karena Allah sebagai berwarna pipi zikir yang senantiasa membasai pipi sebagai listrik. Kacamatannya adalah penglihatan yang indah dari maksiat. Air wudhu adalah bejaknya untuk cahaya di akhirat. Kaki indahnya selalu menghadiri majelis ilmu. Tangannya selalu berbuat baik kepada sesama. Pandangannya yang ma'ruf adalah anting muslimah. Karangannya adalah tawaduk. Karangan adalah kesucian dan seluruhnya dibalut dengan oleh hijab sebagai perisai bagi kehormatannya. Ma'asyar muslimin, bahasa sahabat mistis Islami rahimakumullah. Sekiranya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi, kecantikan sejati seorang muslimah tidak terletak pada keelokan dan keindahan fisik atau keindahan pakaiannya. Kecantikannya sangat dipengaruhi oleh perilaku dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kecantikan sebenarnya direfleksikan dalam hati dan jiwanya. Demikianlah mistis untuk kesempatan ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jangan lupa dukung channel Mistis dan Islami karena bina maaf kekurangan milik saya pribadi, kelebihan milik Allah yang diturunkan sedikit untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.